Halo para akademian, bertemu lagi bersama saya Anu Prakoso dalam program podcast CS Academy Empower You. Program ini untuk membuat Bapak Ibu semua menjadi orang yang efektif dan efisien, profesional serta cakap dalam bekerja. Hari ini kita akan bicara tentang strategi bagaimana yang efektif dan efisien untuk logistik dan supply chain dalam ekspor dan impor. Kita akan bertemu para praktisi kita dan hari ini kita ada di Mitra 10 Cubic BSD. Yuk, mari saksikan sharing bersama praktisi-praktisi kita. Oke, baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Kita hari ini sudah berada di Mitra 10 Cubic BSD. Ini salah satu grand store dari Mitra 10. Dan hari ini kita sudah bersama para narasumber kita yang sudah menyempatkan waktu ya. Thank you Pak sudah hadir di BSD, di Mitra 10 Cubic BSD. Gimana Pak vibes-nya Mitra 10 Pak? Wah, ini suasananya nyaman ya. Banyak pilihan barang. Kalau kita mau renov atau mau bangun rumah. Matanya bagus gitu ya Pak? Iya. Kalau Pak Oktan gimana Pak? Ini emang penempatan di posisi yang tepat ini di daerah Serpong. Lokasi strategis ya. Untuk apa mengcover kebutuhan para orang-orang yang baru pada pindah sini. Wow. Ya. Oke, dan kita hari ini akan menceritakan satu topik yang menarik, sharing dengan para ekspertis ini tentang bagaimana strategi optimalisasi supply chain dan logistik di bidang ekspor dan impor. Wah, ini menarik ya Pak ya? Ya. Dunia ini lagi, terutama Indonesia tuh lagi merasakan ya, bagaimana ya kita mengalami ada situasi kondisi yang sedang berkembang, dan ini membuat pelaku-pelaku pasar ini nampaknya banyak pertanyaan nih Pak dari edisi sebelumnya. Ini situasi ekspor itu bagaimana menyikapinya, terutama bagaimana mengoptimalkan situasi yang sudah berkembang. Ya kita tahu lah, ada bersama-sama ada yang mungkin ada perang dagang, ada tarif dan sebagainya gitu ya. Nah, ekspor impor ini menjadi satu mata rantai dari supply chain yang memang harus kita sikapi gitu dengan tepat supaya bisnis gak boncos, cuannya nambah walaupun situasi lagi seperti ini. Kita harus mencari cara ya, cari lubangnya itu untuk kita dapatkan cuan yang terbaik ya Pak. Nah, ini mengenai ekspor impor nih kondisi yang menarik nih untuk kita diskusi pada soal kali ini ya. Nah, menurut Pak Iwan gimana Pak supaya kita punya ekspor impor ini optimal dari sisi supply chain dan logistik? Ya, emang makasih Mas Anung. Kalau situasi sekarang emang lagi nggak begitu baik lah ya. Tapi kan kita selalu melihat ada peluang gitu, ada kesempatan untuk nanti di saat atau mempersiapkan diri supaya nanti pada saat situasinya lebih baik, semua kita udah lebih siap gitu ya. Nah, jadi kalau bicara kaitannya dengan pembicaraan kita sebelumnya itu kan bagaimana caranya kita bisa meniatkan cuan kan gitu ya. Jadi kalau bicara ekspor impor tentunya kan kita mesti tahu yang pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan barang untuk impor ya. Gitu. Dari luar berarti kita harus tahu kualitas barang yang memang kita mau bawa itu bagusnya dari mana gitu. Kualitas yang bagus kan gitu. Negara-negara yang memang menyuplai produk tertentu yang kita rasa layak untuk kita bawa masuk. Dan tentunya selain servis kualitas juga harga kan, karena itu pengaruh besar. Ini menarik gitu. Ya, itu kalau kita masukin barang gitu. Apalagi dengan kondisi sekarang kan kita lihat di market ya, di pasar, di retail itu barang di luar udah tersedia banyak gitu ya, langsung bisa pesan langsung dari negara luar sana gitu. Apalagi kalau kita jadi reseller di sini gitu. Begitu juga ekspor gitu. Kalau ekspor berarti kan kita jadi pemasok. Yang kita harus lihat kan berarti pasar di sana tuh seperti apa sih gitu ya. Kira-kira bisa penyesuaian kualitasnya yang bisa menyerap produk yang kita jual gitu kan, dan tentunya dengan harga yang bagus juga gitu ya dari sisi pemasok lah gitu. Terus juga tentunya pada waktu kita mau melakukan pengiriman baik barang masuk ataupun barang nanti kita ekspor keluar kan tentunya perlu
supplier kan untuk transportasi gitu ya, moda transportasi atau logistiknya. Wah, ini gitu, nih ya kan? yang kemarin kita sudah bahas ya, Pak ya. Betul. Jadi kita lihat nih misalnya masukin barang, apakah itu mau pakai laut, mau pakai udara, Iya, betul. ya servis jangka waktu yang kita mau capai seperti Lead apa, time ya kan? supaya memenuhi lead time. Nah, barangnya juga gitu kan. Kemudian harga juga begitu gitu. Begitu juga kalau kita ekspor gitu ya. Jadi apa namanya, itu juga kita perhatikan. Lalu jangan lupa regulasi. Wah, ini Nah, nih. karena kan ya kita lihat sekarang nih kan regulasi mengenai ekspor ini bukan beragam nih. Betul. Pemerintah keluarkan aturan ya. Kemudian juga kita lihat risiko. Ya. Risiko di logistik itu kan macam-macam ya. Salah satunya cuaca, kita nggak bisa tebak. Lalu Ya. sekarang kita laut, dunia ini lagi bergejolak. Di timur, di barat gitu. Ini juga pengaruh terhadap ketersediaan supply Iya. kapal gitu. Artinya dari satu kendaraan. ekosistem pindah ke satu ekosistem negara itu kan Ya, cuaca juga mempengaruhi betul, arus betul, transport betul. gitu ya, Pak ya. Ya termasuk juga barang yang kita beli gitu, inventorinya, karena itu kan uang yang kita tanam dulu nih sebelum kita Nah, itu dia bisa tuh. jual Kita gitu kan. impor gitu ya. Ya, jadi hal kayak gitu juga kita pertimbangan. Nah, jangan lupa Mas Anung, risiko lain adalah juga kita lihat fluktuasi kurs rupiah Wah, terhadap mata uang luar gitu kan. Tahu. Iya nggak? Jadi itu semua kita Itu cash pertimbangkan. flow kita tuh harus hitung bener tuh. Ya, kira-kira gitulah mungkin yang perlu kita perhatikan gitu ya untuk hal-hal yang nanti bisa kita optimalkan. Gitu. Nah, kalau dari sisi Pak Okta nih sebagai manufacturer practices sama eksportir ya, Pak ya. Iya, jadi Wah. kalau sekarang kan kita ngadepin udah globalisasi lah ya. Iya. Jadi iya. semua barang tuh bisa datang dari mana aja, Ya. bisa dikirim kemana aja. Dan sekarang kita bukan apa ya, kita nggak bisa melihat dari satu sisi market tertentu aja. Tapi kita harus bisa menjawab setiap kebutuhan apa yang ada di market. Ya. Karena sekarang setiap customer itu dia punya kemampuan untuk bisa search lebih jauh even daripada kita gitu. Dia bisa tahu barang apa yang dia mau, dia bisa Betul sekali tuh. dia punya spesifik kebutuhan, dia punya spesifik certain specification yang dia ingin dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita dan dengan open source yang dia market punya, sebenarnya kita dari sisi manufacturer juga punya. Jadi sekarang bukan sisi manufacturer itu bukan seorang yang hebat seperti dulu, tapi seorang manufacturer adalah harus sebagai seorang customer juga. Jadi dia harus masuk ke dalam sehingga dia bisa tahu apa yang harus dia produksi, Kebutuhannya. kebutuhan apa yang harus Iya. dia produksi, Ya. develop apa yang dia harus arahkan kemana gitu. Kalau kata lain need analysis ya. Ya, kalau zaman dulu kan seorang manufacturing kan dia bikin apa, market makan aja. Ya. Oh iya betul. Sekarang tuh kita harus tahu market butuh apa, kita bikin apa. Ya. kita search-nya harus apa, Betul. produknya harus Ya. bisa kita sesuaikan sama Dan- kebutuhan. Per hari ini semua manufacturing di dunia ini dia pasti saling untuk mengambil market share. Rebut ya. Berebut market share, dia berebut buat menghasilkan sesuatu produk yang inovatif. Dan yang bahayanya baru dia melakukan produk inovatif, tiba-tiba tunggu 2 minggu Ada lagi barang produk. hal yang Ya. sama. Ya. Barangnya sama tapi ada sedikit tambahan fitur Betul, atau apa gitu ya. Betul. Karena sekarang untuk Cepat sekali ya. bikin produk tertentu teknologinya pun udah sangat tinggi. Ya. Jadi kita sebagai manufacturer harus banyak hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama yang saya bilang, kita harus coba memenuhi apa yang menjadi kebutuhan market. Kita harus produk-produk harus yang inovatif, yang baik, dan kita harus siapin juga namanya paten. Ya. Paten ini juga ternyata dulu mungkin manufacturer nggak peduli, tapi makin kesini orang setelah dia ciptakan, setelah dia develop dengan satu barang yang udah mengeluarkan kos yang tinggi, dia harus bisa mematenkannya dengan baik. Wah, ini paten oke. ini. Iya, karena paten itu Ya. Betul, kita betul. bisa masuk ke namanya bisnis hukum nanti. Ya. Jadi pada waktu kita buka paten, pada saat orang lain mengcopy, kita di dalam usaha kita harus punya satu legal division Ya. yang khusus melawan para yang mengcopy-copy itu. Ya. Oh. Nah, kita tahu Ya. semua. Sekarang yang jago ngopi kita tahu lah. Dan mereka teknologi ngopinya hebat banget gitu. Jadi Iya, iya, iya. hal-hal seperti ini kita harus dari sisi manufacturer harus diperhatikan juga gitu. Tapi kalau Pak Oktan lihat sendiri, kemampuan kita di dalam negeri ini, di Indonesia ini, untuk bisa meng-create suatu barang yang menjadi kebutuhan di beberapa negara di luar sana, apakah masih cukup bersaing, Pak? Sebenarnya
kita punya Indonesia itu termasuk dalam populasi yang tinggi. Kita populasi keempat di seluruh dunia. Pertama ya yang besar adalah China sama India, terus Amerika, dan yang ketiga kita. Nah, populasi kita untuk manufacture itu sebagai satu fondasi yang baik. Karena untuk manufacture pasti butuh banyak orang. Jadi kalau dari demografi kependudukan kita tuh punya potensi yang sangat tinggi sebenarnya. Nah, potensi yang sangat tinggi ini harus segera dibenahi dengan regulasi-regulasi yang mumpuni juga gitu. Jadi kekuatan yang kita miliki sebenarnya Indonesia punya resource yang bagus. Orang-orang Indonesia itu sebenarnya pintar-pintar. Cuman kurang kesempatan aja kalau saya lihat sih. Dari berbagai regulasi yang ada malah kita dapat knowledge-nya tuh hal-hal yang remeh-temeh. Sebenarnya banyak hal yang kalau kita bisa lihat gitu ya. Teknologi-teknologi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harusnya dari sisi regulasi kalau bisa disaring sedemikian rupa sehingga orang-orang yang pintar masuk ke Indonesia itu sebagai source dari development untuk produk kita. Jadi mereka masuk jangan hanya ngambil source kita. Mereka masuk itu ngasih sesuatu, memberikan kita saring, kita peras. Tahu kayak kita peras madunya dan itu kita serap dan itu bisa bisa membangkitkan kita punya tenaga kerja supaya knowledge-nya juga meningkat. Dan ini kan sebenarnya dari berbagai kementerian di pemerintah harus turun tangan. Menteri Pendidikan, Perindustrian, ya imigrasi dan lain-lain, sehingga para investor yang dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia dibatasi, tapi mereka dapat benefitnya, tapi kita pun dapat benefitnya. Kalau seperti yang saya lihat sekarang sih, investor yang dari luar masuk ke Indonesia itu benefitnya buat mereka semua. Kita kadang dapat saingannya, kita dapat compete-nya dari mereka yang agak berat gitu. Mungkin dari tenaga kerja mereka masih pakai tenaga kerja sana, mereka nggak mau ambil tenaga kerja sini. Terus mereka ambil tenaga kerja sini untuk bekerja kasar, nggak dikasih knowledge-nya. Nah, sebenarnya dari regulasi pemerintah harusnya ada batasan bahwa lu harus share knowledge. Terus misalnya dari segmen yang bawah operator itu nggak boleh dari luar, harus dari lokal. Supervisor oke dari luar, nanti lama-lama supervisor harus dari lokal. Sehingga jadi berjenjang ya. Jadi berjenjang. Jadi orang-orang kita pun naik secara SDM-nya kualitasnya naik. Ya, karena populasi kita salah satu kekuatan kita di SDM ya. Ya. Karena kalau kita lihat tadi ya di rantai pasok, berarti kan kalau kita selama ini hanya sebagai marketnya mereka, ya kan konsumen. Nah, ini yang harus kita rubah gitu kan Pak ya. Jadi harus lebih banyak value add di sini, manufacturing di sini gitu. Tentunya dengan inovasi-inovasi gitu. Makanya perlu sumber daya orang yang lebih punya keahlian mumpuni gitu. Plus tadi perlindungan terhadap hak cipta gitu kan, yang bisa dihargain lah di luar gitu. Oke. Menarik sih. Nah, ini jadinya untuk secara garis besar ya tadi ya, untuk optimalisasi supply chain logistik di ekspor impor tadi ya Pak, tadi ada bicara soal transport, ada bicara teknologi, resiko-resiko harus dipertimbangkan, regulasi yang harus kita pahami gitu ya. Dari Pak Okta tadi bicara tentang perlindungan hak cipta dan sisi SDM ya, yang perlu harus kita perkuat sedemikian rupa supaya kita ini punya strategi mengoptimalisasikan bagaimana rantai pasok kita di dalam Indonesia sendiri ya. Gitu. Kita lanjut lagi ke diskusi kita yang semakin menarik nih, yaitu bagaimana kita ini menjadi game changer dari negara yang menerima ya produk-produk, barang-barang dan services gitu ya, menjadi negara yang menyediakan produk-produk yang berkualitas, SDM yang berkualitas serta services yang berkelas, sehingga kita bisa memobilisasi melalui jalur ekspor, begitu ya. Nah, mungkin dari Pak Okta nih, punya pengalaman apa Pak di bagaimana, punya ide nggak menjadi game changer? Jadi sebenarnya semua harus dimulai dari kita sendiri sih. Tadi pertama kita bahas bagaimana pemerintah harus bekerja sama, harus memberikan kontribusi, harus dari regulator lah harus berubah. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah semua teman-teman yang anak-anak muda harus punya rasa haus untuk terus berinovasi, harus terus improve. Karena kalau dari sisi manufacture itu nggak ada posisi netral.
Kamu naik atau turun. Posisinya cuma itu dua. Kalau kamu lagi diam berarti lagi turun. Jadi kita harus improvement terus. Jadi kita harus selalu improvement. Jadi nggak pernah ada kata cukup sebenarnya. Itu bukan satu keserakahan, tapi ya begitulah manufacture. Jadi selain dari produk, dari efisiensi, dan dari segala hal apapun yang kita bisa improve, sekecil apapun pasti memberikan sumbangsi bagi manufacture itu. Karena Jadi negara manufacture yang terbesar, mereka melakukan hal itu. Mereka nggak pernah SDM-nya, berhenti. betul. Ya. Apapun yang bisa diimprove, dia improve selalu. Jadi SDM-nya harus punya rasa haus juga. Jadi begitu ada teknologi baru masuk, harusnya itu kesempatan dia buat mencari tahu, mengkorek, Inovasi terus inovasi gitu ya. terus. Ya. Jadi dulu kita ngomong negara China ya. Dulu China pun negara yang terbelakang, negara yang kuno lah. Terus pada waktu pemerintah China membuka dirinya untuk sebagai investor, karena dia menjualnya tenaga kerja murah, tempat besar, tempat murah, investasi murah, dan dapat fasilitas yang everythingnya oke. Investor dari luar masuk. Pada waktu investor dari luar masuk, disitulah kesempatan China buat belajar. Itu momen of truth. Jadi mereka udah punya strategi bahwa pada waktu mereka masuk, tidak hanya duit aja. Mereka kalau duit cuma sekali doang untuk uang dana ya. Tapi mereka ilmunya, mereka bagaimana mengembangkan populasi negaranya yang begitu besar pada saat itu kan. Supaya orang-orang pintar. Pada saat itu belajar, itu bisa menjadi roda negara itu menjadi negara yang maju. ya, Oh itu makanya 20 tahun ke belakang kan kalau kita lihat banyak yang mobil-mobil Eropa tuh udah mulai fabrikasi di sana kan. Betul. Bahkan sekarang mungkin bisa dibilang masa panen karena mereka bisa produksi sendiri dengan teknologi yang udah Bapak lihat sendiri hari ini. green gitu kan, pakai baterai gitu. Betul. Jadi kalau boleh saya bilang sebenarnya untuk menjadi sebuah negara yang maju ya seperti contoh seperti China tadi justru dimulai dari SDM-nya dulu ya. Iya. Jadi SDM-nya ini bisa menyerap Iya. teknologi. Oke. Jadi bukan teknologi yang menyerap Betul sekali. manusianya, tapi manusianya yang menyerap teknologinya, kemudian dia bisa mengimprove bahkan lebih baik dari teknologi sebelumnya Betul. dan menjadikan suatu value added atau suatu produk yang punya nilai tambah gitu ya. Karena Ya, menarik. modal utama dari negara itu sebenarnya populasi. Kalau zaman dulu banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya betul. Ya. Kalau anaknya benar-benar berhasil semua itu Ya. rezeki. Tapi Ya. kalau anaknya Dikelola dengan kalau anaknya gagal semua itu bukan rezeki. Iya. Berarti dari sisi orang ini memang benar-benar harus punya rasa haus, lapar untuk belajar dan melakukan improvement gitu ya. ya. Iya. Kalau kita kan semangatnya belajar gitu, nilainya bagus. Iya. Tapi kalau nggak mampu melahirkan improvement juga Iya. Ya. belum termasuk satu kompetensi gitu ya. Iya. Nah ini hal yang menarik guys. Jadi ada SDM karena kita sekarang kan populasinya akan generasi emas. Ya. Iya. Ya akan menuju ke namanya Indonesia emas ya. Menyiapkan generasi untuk tadi menyerap teknologi karena banyak sekali yang sekarang hadir di Indonesia ya. Udah mulai dari mulai teknologi dari Eropa, Amerika, China Ya. itu sudah hadir semua di negara-negara besar udah hadir di Indonesia. Inilah mungkin waktunya ya seperti Pak Oktavius bilang Betul. untuk kita tuh menyerap, belajar, kemudian diimprove Iya. ATM, amati tiru, terus bisa modifikasi Ya. menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Ya. Wah itu satu hal yang menarik. Nah kalau dari sisi manufakturnya sendiri, Pak Oktan Oktan punya ini nggak? Tips-tips nggak nih? Cara-cara supaya manufaktur ini bisa punya kemampuan ya untuk mengekspor Iya. seperti negara-negara kayak China tadi. Ya. Nah itu mungkin Ya. dari sisi Pak Oktan kira-kira pandangannya gimana? Kebetulan tempat kami kita memproduksi alat-alat listrik. Ya suatu saat mungkin kita bisa supply sama Mitra 10 juga ya. Ya. Kita dari alat-alat listrik diproduksi dari plastik. Sebenarnya teknologi ini zaman dulu tuh udah ada dari negara luar. Cuman diserap oleh China menjadi satu hal yang murah dan dengan kualitas tinggi. Dan terus terang kita pun belajar dari sini. Dan kita mencoba buat mengedukasi, melatih
tim yang kita punya itu dengan sebenarnya udah ada informasinya, udah ada di sana. Sebenarnya kita pun lagi mengcopy dari China juga. Tapi sama kita kembangkan dengan cara Indonesia, karena kita tuh sebenarnya per hari ini produksi kita itu lebih baik dari China. Secara Dan kualitas kita udah tes dari sisi kecepatan, dari sisi kualitas, produk kita lebih baik dari China. Dan saingan kita itu sebenarnya China sama India. Dan kenapa kita bisa bersaing di ranah ekspor ini? Ya, karena udah pasti kita punya keunggulan tertentu. Dan akhirnya kita bisa menang mungkin melawan kompetitor kita. Ya. Berarti kita punya keunggulan tertentu. Dan dan saya lihat SDM kita pun kita encourage buat melihat bahwa kalian itu sungguh satu kesempatan besar sebagai warga negara Indonesia. Karena kita Indonesia punya source yang sangat lengkap dan boleh jujur kita nggak pernah kelaparan. Jadi kita tuh punya fasilitas dari bumi pertiwi ini udah baik sekali. Ya. Jadi kalau kalian malas-malas itu kalian lagi buang-buang energi. Ya. Dan hal seperti itu bagaimana kita udah punya fasilitas yang baik ditambah dengan kesadaran bahwa kita sangat punya kesempatan yang besar sekali, itu membuat SDM kita menjadi terbakar ya. Wow, saya tuh bukan orang biasa. Betul, you are not. Kita tuh bukan orang-orang. Sampai Kita tuh produknya blessing. bisa udah Kita tuh blessing. ini ya udah sampai ekspor ya Pak ya. Ekspor. Ya, dari SDM yang ada sekarang ya Pak. Ada ya? sekarang. Orang-orang Indonesia, Semuanya full anak-anak Indonesia gitu ya. Indonesia dan kita selalu develop untuk produk dari part-partnya pun semua lokal. Oh. Kita akan usahakan lokal semua. Iya, iya. Jadi kita bekerja sama pemasok-pemasok lokal, kita juga kasih edukasi ke mereka. Jadi saya suka bawa mereka, come on, kita lawan China. Ya. Jadi ini kuncinya kolaborasi ya. Kolaborasi. Kolaborasi sama lokal. Nah, kalau Jadi Pak Iwan mungkin ada ini nggak Pak? Tambahan nih Pak. Mungkin hal Saya justru menarik. mau tanya gini, justru dengan kesuksesan ya yang udah dirintis oleh Pak Oktan nih gitu. Tadi ke masalah SDM gitu. Jadi bagaimana waktu itu melakukan transfer teknologi atau ilmunya ya dari belajar di China terus kemudian diturunkan di sini sehingga timnya ini bisa benar-benar punya keinginan hasrat untuk nambah ilmunya Ya. terus diterapkan gitu ke bisnisnya Bapak tuh Pak. sebenarnya saya sendiri pernah bekerja di China cukup lama dan saya kerja di salah satu pabrik produksi buat interior mobil. Jadi dari sana pun saya belajar bagaimana mereka mengurus ya, bagaimana mereka memanage, bagaimana mereka bikin line ini, bagaimana mereka mengkolaborasi sesuatu yang ini. Dan saya lihat mereka bisa bekerja secara cepat itu karena dua unsur yang besar ya, adalah SDM yang haus dan regulasi pemerintah yang mendukung. Itu menjadi satu karena sebagai business owner di China itu, bos saya dulu dia kan orang tengah, dia butuh regulator, dia butuh SDM untuk bisa memutar bisnisnya dengan. Dan saya pelajari banyak dan saya juga coba kita bersama teman-teman saya di sini kita aplikasi di tempat saya sekarang. Dan hasilnya produknya bisa tembus ekspor ya. Tuhan, ya. Gitu. Di start dari 2000 berapa Pak? 2018 ya sampai sekarang. Ya. Ya itu umur yang pendek tapi maksimal sekali ya Pak Iwan ya. Bisa sampai ekspor. Itu kalau di industri yang sekarang Bapak manage itu manufacturing itu sendiri di satu kawasan gitu Pak ya, semua integrated ya. Nah, saya sengaja memilih di salah satu kawasan industri karena itu juga menjadi satu kepentingan untuk logistik ya. Karena kalau misalnya kita sembarang pilih tempat, untuk logistiknya agak sulit kan. Dan sebenarnya pemerintah Indonesia juga punya fasilitas untuk ekspor impor seperti kawasan berikat dan lain-lain. Sempat apply dan kita dapatkan kawasan berikat di tempat kita sehingga kita bisa memakai fasilitas negara yang ada juga seperti itu. Itu kan salah satu contoh yang tadi mengoptimalkan tadi Pak Sandung gitu dari sisi kegiatan logistik kan, gimana mungkin tempat bahan bakunya Pak Oktan terus kemudian fabrikasi sampai barang jadi itu di satu kawasan gitu. Apalagi kalau ada kaitan ekspor impor kan berarti ada kebutuhan customs ya. Clearance, bea cukai gitu. Itu juga
dengan adanya Kawasan layanan berikat ini, itu kawasan berikat di satu tempat sehingga lalu lintas barang juga sama informasi udah lebih dekat gitu. Jadi pasti akan lebih efisien gitu. Ya, Nah, ini juga mungkin jadi pertimbangan buat pemerintah juga kali ya, karena beberapa industri yang mungkin sekarang otomotif sudah ada sentralnya, tapi industri-industri lain yang memang punya potensi untuk dikembangkan besar ya, untuk ekspor terutama bisa dipertimbangkan untuk punya kawasan yang lebih integrated gitu dibanding sekarang yang terpisah-pisah kan gitu. Jadi dari sisi logistik biayanya kan lebih efisien juga. iya betul ya. Jadi berkaca dari bagaimana cara supaya lebih strategis, supaya lebih optimal lagi ya. Iya. Tadi kan ada bicara SDM. Ya SDM itu harus benar-benar kita ini harus belajar semua teknologi yang sudah masuk gitu ya. Kemudian kita lakukan perbaikan, inovasi, improvement sehingga bisa menghasilkan produk yang menembus ekspor. Nah, Pak Oktan udah punya pengalaman ya Pak, dan itu udah penting. Jadi anak-anak Indonesia, putra-putra bangsa Indonesia ini bisa menciptakan produk-produk untuk diekspor. Iya. Nah, dan kemudian tadi Pak Iwan bilang ada melanjutkan tadi kawasan berikat ya, mendekatkan semua lini gitu ya, produksi, lini manufacture, lini pendukungnya itu dalam satu kawasan, membuat ongkos logistiknya jadi lebih murah sehingga harga lebih bersaing kan. Kalau ongkos produksinya menurun, kita bisa punya bargaining harga ya, harga lebih baik gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah masukan yang baik nih, bagaimana optimalisasi baik dari sisi SDM ataupun dari sisi mengalokasikan ya, manufaktur ini didekatkan, itu akan mempermudah manufaktur juga dalam hal supply, kemudian memperoleh demand yang lebih baik gitu ya, dengan kawasan berikat itu. Dan di situ juga ada bea cukainya. Karena ada teori di manufacture itu ada 7 ways. Jadi 7 ways ini harus 0 sebenarnya. Tapi logistik kan nggak mungkin 0. Saya sama founder bisa dimarahin. Kenapa? Tapi intinya bagaimana kita bekerja sama supaya ini cost down terus. Logistik, operation, movement, kemudian scrap, sampah dan lain-lain. Iya. Betul. Kalau semua di kawasan itu ada yang ngurusin, itu akan menjadi sebuah solusi ya. Iya, betul. Dan capital kita tuh muter kawasan itu gitu. Cuma kalau kita lihat kan infrastruktur gitu ya, kalau terpecah-pecah kan dengan kondisi jalan di Jakarta atau mungkin mayoritas di Indonesia di kota besar, pabrik-pabrik satu dengan yang lainnya, itu kan sekarang masih jadi momok gitu. Iya betul. Gara-gara misalkan satu wilayah itu macet di jalan, delaynya udah berapa lama? Betul. Ngaruh Pak ya, kapasitas produksi, ke biaya semua. Supply, ya lead time-nya jadi berubah semuanya. Jadi kalau udah kawasan integrated, terus kemudian juga mungkin moda transportasinya misalnya. Kalau sekarang mungkin dari pabrik di kawasan mana mau ke pelabuhan cuma punya opsi lewat darat gitu. Wah, itu dia betul. Ya kan, tapi kalau dimungkinkan bisa pakai rel misalnya gitu, atau ada alternatif jalan yang lebih banyak, punya kesempatan untuk kita bisa gunakan dan bisa nurunin biaya logistik. Atau tol laut gitu Pak ya. Tol laut misalnya udah antar. Iya, nggak ada macet gitu itu Pak. Sebenarnya manufacture itu sangat berkaitan dengan infrastruktur. Jadi kalau satu tata kota khusus kawasan industri itu harus didesain sedemikian rupa untuk infrastrukturnya yang sangat mumpuni gitu. Ya, memplanning sebuah kota industri itu peruntukannya untuk benar-benar supaya produk-produknya ini bisa punya quality, quantity yang bisa memenuhi ya kebutuhan pangsa pasar. Dipermudah lah semua. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu semua, bahwa ya kita sudah dengar ya dari beberapa praktisi kita ini, kita itu sanggup. Bangsa kita ini, anak-anak bangsa ini sanggup loh untuk bersaing gitu ya. Asalkan apa tadi? Kita punya rasa lapar dan haus ya akan improve terus apa yang hari ini sudah kita kerjain. Supaya apa? Supaya quality sama quantity-nya itu kita bisa benar-benar bersaing gitu dengan negara-negara lain. Dan Pak Oktan sudah buktikan tadi ya sudah mampu dari 2018 sampai sekarang menjadi eksportir. Benar-benar produk lokal, orang-orang lokal yang produksi. Dan ini satu hal yang menarik, dan Pak Iwan tadi sudah sampaikan juga, dengan membuat semuanya itu berada di satu kawasan atau kawasan berikat, itu akan meningkatkan nilai tambah gitu. Logistiknya jadi lebih murah, cost-nya lebih murah, sehingga apa?
kita punya harga lebih bersaing. Tadi Pak Oktan tambahin lagi, dengan semua mendekat ini, maka dari sisi waste, 7 waste-nya itu bisa lebih tekan juga. Nah itu kan lebih efisien kita bekerja, atau kita bisa memproduksi barang ya. Nah ini hal menarik, dan kita akan masuk sesi ketiga. Nantikan obrolan seru berikutnya. Oke, kita akan melanjutkan lagi bagaimana Indonesia ini mempunyai satu strategi yang tepat untuk ekspor dan impor, supaya kita ini jangan menjadi negara pengkonsumsi, tapi game changernya kita menjadi negara memproduksi. Nah, ini yang menarik nih. Mungkin sebagai tambahan dari bapak-bapak, dari Pak Oktan dulu. Kita sebagai manufacturer itu sebenarnya pengen jadi partnernya pemerintah untuk pembangunan Indonesia lah. Mungkin terdengar klise atau wah gitu, tapi itu jujur sih, dari setiap manufacturer yang di sini kita tuh di Indonesia tuh betul kita pengen produksi, kita pengen usaha, kita pengen menghasilkan value untuk perusahaan kita, itu udah pasti. Tapi di lain sisi tuh pada saat kita ke luar negeri, pada saat kita lihat bahwa produk kita ada di sana, tulisan Made in Indonesia, itu ada feel different gitu. Saya rasa sih setiap kita di sini juga harusnya punya perasaan yang sama gitu. Jadi baiknya pemerintah ngelihat kita tuh, apalagi manufacturer itu harusnya ada treatment khusus lah. Jadi pemerintah sama saya, saya selalu ngajak supplier kita tuh bahwa kamu tuh bukan beli putus sama saya, tapi kamu adalah satu tim sama saya. Kita harus penuhin market, kita harus satisfied kebutuhan marketnya gitu. Jadi ya apalagi pemerintah join kan will be perfect gitu. Thank you. Ya. Pak Iwan? Ya, jadi kalau tadi konteksnya kita bicara mengenai ekspor impor kan, berarti kan ini kompetisinya udah luar gitu, global gitu. Jadi menurut saya mesti pelaku usaha mesti lihat nih tren ke depan seperti apa gitu. Jadi analisa mesti tajam untuk melihat semua peluang-peluang gitu kan. Sambil di satu sisi juga tetap mengasah diri gitu, ningkatin keterampilan gitu. Kemampuan yang dimiliki tadi dari cerita Pak Oktan juga bagaimana bisa meningkatkan kualitas hasil produksinya supaya bisa bersaing di luar gitu kan. Nah ini kan nggak lepas dari SDM-nya juga gitu. Gimana kita bisa menyiapkan atau kita sebagai praktisi logistik terus meningkatkan kemampuan gitu kan supaya bisa berperan lebih baik, lakukan evolusi, transformasi supaya bisa memberikan produk yang bernilai jual tinggi gitu kan, kualitasnya bagus gitu. Plus juga menurut saya di satu sisi juga dari sisi infrastruktur, karena ini kuncinya gitu ya. Tadi kalau misalkan dari sisi sarana untuk lakukan kegiatan logistik itu bisa sedekat mungkin, sama prasarana lain gitu seperti pelabuhan gitu ya. Itu benar-benar harus dipertimbangkan gitu. Kayak contoh kasus berapa bulan lalu kan ada pelabuhan di Jakarta terjadi kendala tuh, macet berhari-hari gitu kan. Kita lihat Pak dampaknya kan. Itu berapa biaya logistiknya gitu. Apalagi kalau market di luar kan mereka nggak mau tahu tuh gitu. Bisa hilang pasar tuh Pak ya. Jadi ini juga yang harus dipertimbangkan sama pemerintah gitu. Kedepannya gimana caranya supaya pelabuhan yang di Jakarta ini bisa optimal, plus menyiapkan cadangan-cadangannya gitu. Ya, saya pikir itu Mas Anung. Ya, thank you buat Pak Oktan, Pak Iwan yang hari ini sudah sharing bareng ya bersama kita. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan semua, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, kita sudah bahas. Nah, bagaimana mengoptimalkan supply chain dan logistik di dalam ekspor dan impor. Ya kita tahu tadi ada banyak hal, dan biar itu menjadi satu masukan, satu hal yang mungkin teman-teman bisa tulis ya, komen-komen, dan juga bisa bertanya langsung ke kami. Dan sekali lagi terima kasih sudah bersama kami Pak Oktan, Pak Iwan ya. Thank you so much sudah sharing hari ini. Thank you. Dan mari terus jadikan bisnis kita cuan, dan kita terus tadi berimprove, berinovasi, dan dapatkan sesuatu yang lebih bermakna. Teman-teman sekalian, dari diskusi kita tadi bahwasanya mengoptimalkan supply chain dan logistik merupakan kunci untuk kita bisa memenangkan dan juga menguasai persaingan di pasar global. Dan tentunya kita berharap bahwa apa yang kita diskusikan tadi bisa memberikan manfaat dan wawasan lebih kepada teman-teman sekalian.
sehingga bisa memberikan dampak yang positif juga terhadap kemajuan bisnis dan perusahaan yang dapat sekalian. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, demikianlah tadi sesi podcast kita yang hari ini kita belajar tentang bagaimana punya strategi untuk supply chain dan logistik yang efektif, efisien, ekspor untuk ekspor dan impor. Kita tahu game changer-nya adalah bagaimana punya kualitas SDM yang mau terus berinovasi, berimprovement, melakukan ATM ya terhadap teknologi kemajuan dari banyak negara-negara maju yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir juga bagaimana kita perlu dukungan ya dari pemerintah untuk membuat suatu kawasan yang berikat supaya mendekatkan semua di dalam satu tempat dan dapat menghasilkan logistik yang lebih efisien, kemudian juga bisa menghasilkan produk yang pastinya bersaing, mengurangi waste, dan pastinya dengan begitu kita akan punya satu value added buat produk ataupun layanan kita. Saksikan terus podcast CS Academy Empower You dan nantikan edisi berikutnya. Sampai jumpa.